Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-107. Kita akan membahas Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 96 ini adalah Tuhan adalah Raja dan Hakim yang akan datang untuk menghakimi. Mazmur 96 ini ditulis pada masa sesudah pembuangan. Mazmur ini menggambarkan perayaan kedahsyatan Allah Israel yang dinyatakan dalam sejarah umatnya. Bapak Ibu Saudara, Israel belajar dari pengalaman mereka bahwa hanya Tuhan Allah lah Tuhan yang sejati. Mereka mengalami pengalaman dipelihara Tuhan. Mereka mengalami pengalaman dilindungi oleh Tuhan dari musuh-musuhnya. Mereka mengalami pengalaman ketika hidup dalam dosa, dihukum Tuhan dengan Tuhan memakai bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka mengalami pembuangan. Sampai Tuhan memulangkan mereka dari pembuangan. Sebagai bukti keesaan Allah Israel. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Hakim. Oleh karena itu kita lihat dalam Mazmur 96 ini, ayat 7-9, si pemazmur mengajak segala bangsa untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala bangsa. Kalimat ini muncul dari pengalaman si pemazmur melihat penyertaan Tuhan, melihat kuasanya Tuhan di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Tuhan adalah Raja. Tuhan berkuasa. Tuhan berdaulat atas semua bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan dan kebenarannya pada masa lalu. Baik dengan menghukum umatnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Juga dengan menghukum musuh-musuh umatnya. Ini dilakukan Tuhan, menunjukkan bahwa Dia Raja, Dia Hakim.
Dan kalau kita lihat dalam ayat ke-13, Tuhan yang adalah Raja dan sekaligus Hakim akan datang untuk menghakimi dunia ini. Dikatakan dalam ayat ke-13, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Bangsa-bangsa yang hidup menentang Dia, hidup dalam kejahatan dan ketidakadilan, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kelak pada kedatangan Tuhan yang adalah Raja dan Hakim. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ayat 17-13 ini, sebenarnya ini berbicara tentang nubuatan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus yang akan datang sebagai Raja dan Hakim, yang akan menghakimi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di dunia ini, ya, bukan hanya memandang kepada Kristus yang sudah menang melalui kematian dan kebangkitannya. Kita juga masih melihat kejahatan merajalela. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir sebab Tuhan akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup benar dan orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Tuhan akan menganugerahkan keselamatan kekal kepada setiap orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, yang tidak tergoda untuk mengikuti cara hidup orang-orang dunia yang hidup dalam kejahatan. Pelajaran apa Bapak Ibu Saudara yang bisa kita petik dari Mazmur 96 ini? Pelajarannya adalah Tuhan adalah Raja dan Hakim yang akan datang untuk menghakimi, menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang hidup percaya kepada firman-Nya dengan jalan menaati firman-Nya. Dan Dia juga akan datang menghakimi, menghukum orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Karena itu, lewat pesan firman Tuhan hari ini, bertahanlah sampai kesudahannya dalam ketaatan, dalam iman kepada Tuhan, dalam kepercayaan. Taatlah kepada setiap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Walaupun mungkin kita menderita seketika hidup di dunia ini. Tetapi percayalah, penderitaan kita di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima pada waktu kedatangan Tuhan yang adalah Raja dan Hakim itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba doa sekarang bagi umat menyaksikan program ini. Mereka yang mungkin dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Mereka mungkin dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, bahkan yang berdosa, Tuhan sudah ampuni dan sudah lepaskan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.